Bapak Ibu sekarang bisa lihat di ujung sebelah sini kan saya ada menuliskan nih toko Zoom misalkan. Ini sebenarnya sebuah overlay yang bisa dibuat. Jadi ini tinggal tulisannya misalkan SMP 1 Kota Bogor, SMP 2 Kota Bogor sampai SMP 20. Begitu juga pembelajaran di bawah. Ini adalah pelajaran apa? Di bawah ini kan ada nih apa namanya? Misalkan matematika, bab apa, bawah dan seterusnya. Sekaligus latihan Bapak Ibu guru numpang jadi artis ya, biar tenar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Baik, selamat pagi Pak Taufik, Pak Yosef dan Bapak Ibu guru SMP di Kota Bogor. Nah, kali ini saya akan membantu Dinas Komunikasi dan Informasi untuk menjelaskan terkait dengan peralatan yang mungkin bisa dipergunakan untuk proses pembelajaran jarak jauh sekaligus pada metode hybrid learning ataupun blended learning, begitu. Nah, di sini saya akan sedikit menyampaikan materi presentasi. Oke. Nah, sekilas terkait dengan apa pengertian dari hybrid learning ataupun blended learning. Nah, ini pada konteks pengertian kami bahwa hybrid learning adalah metode pembelajaran campuran antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran dalam jaringan. Kemudian blended learning adalah kombinasi antara pembelajaran tatap muka dan pembelajaran dalam jaringan yang memanfaatkan media teknologi dan itu memungkinkan dilakukan secara langsung. Begitu. Nah, dasar kenapa kita diskusi ini seperti tadi disampaikan juga bahwa kita merasakan ada virus yang luar biasa menyerang dunia, kemudian pada akhirnya terjadi sebuah pandemi. Akan tetapi di dunia pelajaran, di dunia pendidikan, proses belajar mengajar ke siswa dan nasib atau masa depan anak-anak harus tetap kita jaga, sehingga mau nggak mau akhirnya kita mesti melakukan perubahan budaya. Sebenarnya seperti kita ketahui bersama, proses adaptasi teknologi sudah jauh dilakukan di sekolah maupun di perguruan tinggi ataupun intinya di dunia pendidikan. Saya rasa Bapak Ibu sekalian sudah pernah tentu saja merasakan bagaimana usaha selama ini yang dilakukan terkait dengan adaptasi teknologi dalam dunia pendidikan, kurang lebih begitu. Akan tetapi memang pandemi seolah-olah mendorong dengan cepat sesuatu yang dulu masih dalam proses perencanaan, sekarang mau nggak mau seolah-olah harus dilakukan dengan cepat. Hal ini mendorong kebutuhan akan internet, akan fasilitas conference, kemudian bagaimana caranya media sosial begitu mendominasi dan sangat berpengaruh termasuk dalam proses belajar mengajar. Bahkan sempat ada yang mengatakan bahwa saat ini salah satu yang memiliki peranan besar dalam proses belajar mengajar adalah media sosial, karena anak-anak didik kita memiliki kecenderungan, memiliki kemampuan belajar yang lebih cepat seolah-olah ketika sambil melihat, ketika sambil menonton, kurang lebih begitu. Nah, inilah yang pada akhirnya menjadi dasar adanya dibutuhkan peralatan-peralatan bahwa di setiap penyelenggara pendidikan itu juga mampu memiliki peralatan yang pada akhirnya outputnya bisa menyajikan video-video pendidikan untuk proses pembelajaran anak-anak secara daring atau secara online. Kondisi ini membuat
semua pihak stres, termasuk mungkin juga Bapak Ibu guru pendidik ya, yang biasanya berkomunikasi dalam proses belajar mengajar dalam satu kelas dengan siswanya. Nah, ini seolah-olah kita bercerita yang dihadapin hanya sebuah layar komputer atau sebuah layar laptop gitu. Dinamikanya seperti itu. Nah, dalam konteks perubahan sosial budaya, ini salah satu yang harus secara segera sekolah memiliki adaptasi adalah bahwa ruang kelas itu pun konsepnya harusnya sudah berubah. Ruang kelas yang memang menunjang proses pembelajaran, baik itu secara offline maupun secara online. Kurang lebih itu. Nah, ini problemnya, kita bisa melihat problemnya antara pembelajaran yang offline dengan yang online. Pembelajaran yang offline itu tentu saja memiliki nilai lebih karena guru pun bisa menyampaikan pendidikan karakter ya, sentuhan sosial ataupun hal-hal lain yang mungkin lebih mudah disampaikan. Nah, secara online seringkali kita mengalami problematika itu karena ya keterbatasan dari sebuah teknologi itu. Kalaupun sempat kita lihat ada yang bisa menyajikan video-video pembelajaran, tentu saja itu memiliki memerlukan biaya yang mahal karena butuh peralatan yang lebih mengarah ke sebuah broadcasting. Kalaupun kita mengajak siswa-siswa kita secara keseluruhan, belum tentu mereka memiliki kemampuan untuk membayar. Nah, kita tahu di swasta ada pengelola sebuah aplikasi pembelajaran yang boleh dibilang juga nggak murah. Apalagi di sekolah negeri belum tentu semua memiliki kemampuan atau tingkat ekonominya sama. Nah, ini menjadi sebuah problem untuk menyajikannya. Nah, terlepas dari apakah itu mau dilakukan metode hybrid learning ataupun blended learning. Nah, menjadi catatan kita bahwa poin-poin kunci terjadinya atau suksesnya sebuah hybrid learning itu seperti ini, bahwa diperlukan live event. Jadi bagaimana caranya setiap siswa itu yang daring, yang ada di rumah atau yang online itu juga sinkron dengan apa kegiatan yang dilakukan secara offline. Jadi apa yang dimaksudkan oleh guru ketika menerangkan benar-benar bisa melihat apa yang sebenarnya diterangkan, bentuknya bagaimana, caranya bagaimana, dan seterusnya. Nah, kemudian pada konsep hybrid learning ataupun blended learning itu menuntut atau mendorong kemandirian belajar dari para siswa. Bagaimana caranya siswa itu ketika dikasih materi itu lebih mandiri belajarnya. Ini yang menjadi tantangan karena tidak semua siswa dengan hanya bacaan saja itu bisa menangkap materi dengan baik. Nah, bahkan ke depan mungkin yang kalau di negara maju yang lainnya itu udah ada fasilitas sebuah rangkuman begitu ya, atau sebuah perpustakaan digital yang mendorong siswa untuk belajar secara mandiri karena sudah tersedia fasilitas self learning video. Jadi misalkan pelajaran A tutorialnya ini, pelajaran B tutorialnya ini per sekolah, kurang lebih begitu. Nah, selama ini seolah-olah itu masih mahal dan karena peralatannya menuntut peralatan broadcasting dan segala macam. Tetapi ini sekali lagi ternyata itu menjadi suatu salah satu kunci suksesnya terjadinya proses pembelajaran campuran itu.
eh, yang ketiga poinnya adalah adanya sebuah kolaborasi antara guru dan siswa, dan antara siswa yang belajar offline dan online nantinya. Sekarang kita tahu bahwa dinamikanya adalah kemajuan hubungan sosial anak-anak didik kita pun terhambat karena tidak saling mengenal. Semua belajar dari rumah, wajahnya bagaimana, karakternya bagaimana, begitu juga dengan guru. Nah, guru-guru pun juga memiliki keterbatasan mengetahui secara detail bagaimana perkembangan kehidupan sosial atau karakter dari anak didiknya. Nah, ini yang perlu kita kolaborasikan. Begitu juga ketika menyampaikan materi pembelajaran. Seringkali karena keterbatasan teknologi, yang tersampaikan hanya dalam bentuk teks. Kalaupun diskusi, konsep pembelajaran jarak jauh sekarang lebih cenderung sebenarnya video conference. Jadi di Indonesia memang seolah-olah culture-nya pembelajaran jarak jauh itu mirip dengan kegiatan di perkantoran, konteksnya video conference gitu. Nah, berikutnya kuncinya adalah sebuah assessment. Assessment ini tentu saja mesti dikaji, maksudnya konsep di sekolah A dengan karakter anak didiknya yang bagaimana, ini yang mesti di assessment. Mungkin antara kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 memiliki pola yang berbeda. Atau misalkan per pelajaran bisa jadi berbeda. Misalkan kalau pelajaran tertentu butuh alat peraga, bagaimana menyampaikan, menunjukkan benda-benda yang dimaksud, dan seterusnya. Poin berikutnya adalah alat pendukung lah, material pendukung. Ini tadi saya sampaikan bahwa budaya berubah. Sekarang seorang guru harus bisa menyiapkan materi-materi yang bentuknya digital, dan kemudian pihak sekolah harus bisa memfasilitasi bagaimana caranya video-video digital, video-video materi digital yang merupakan capture atau hasil rekaman seorang guru menerangkan dan seterusnya itu mudah diakses oleh siswanya. Nah, tadi yang disampaikan oleh Pak Taufik, yang dimaksudkan media collaboration station itu apa? Kebetulan kita memiliki sebuah produk bahwa produk ini memiliki 3 fungsi, bahwa dia bisa mengcapture apa gerak-gerik guru dan bagaimana dia memberikan langkah-langkah pembelajaran dan seterusnya. Kemudian seperti kondisi seperti saat ini, Bapak Ibu sekalian di tempat yang berbeda bisa melihat ke kamera saya ini yang pin 2 ini. Ini contoh bahwa media collaboration station seperti ini. Jadi semua bagaimana dari tadi mungkin wajah, tangan saya, ataupun misalkan saya mencoret dan segala macamnya ini terlihat secara langsung oleh Bapak Ibu guru sekalian. Kemudian apa yang kita lakukan ini, apa yang saya presentasikan ini langsung bisa direcord. Recording ini bisa disimpan. Kemudian ketika disimpan di folder tertentu ataupun misalkan di-share ke para siswanya, siswanya bisa mengulang dan seterusnya. Kurang lebih begitu. Bahkan ini kalau misalkan di live streaming, misalkan Bapak Ibu guru sekalian di sekolahnya masing-masing punya channel YouTube, punya media sosial, yang tadi saya sampaikan bahwa kadang-kadang saat ini perlu memanfaatkan media sosial untuk pendidikan. Salah satunya itu bisa jadi ada suatu materi misalkan yang secara umum dari kelas A sampai kelas
J misalkan ada 10 sekolah, ada 10 kelas kurang lebih gitu, sorry 12 kelas misalkan, itu bisa live secara langsung di YouTube-nya atau di channel YouTube-nya masing-masing, atau di Instagram-nya masing-masing, atau di Facebook-nya masing-masing, kurang lebih begitu. Nah, 3 fungsi media collaboration ini yang kemarin coba kita kenalkan, bahwa setiap sekolah setidaknya memiliki peralatan ini, yang nggak perlu bahwa investasi seperti investasinya studio broadcasting. Dengan memanfaatkan salah satu kelas, kemudian peralatan media collaboration station ini bisa dipergunakan secara bergantian, baik itu untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara langsung antara offline maupun online. Begitu juga bisa dimanfaatkan merekam semua aktivitas guru-guru tersebut, kemudian hasil rekaman itu nantinya tinggal di-share dan segala macam. Karena ini akan bisa lebih efektif. Misalkan seorang guru contohnya mengajar 5 kelas, sekali dia merekam, setelah itu dia tinggal share ke 5 kelas itu. Nah, jadi ketika melakukan tatap muka secara offline maupun secara online, diharapkan semua murid sudah bisa melihat rekaman, sehingga tinggal terjadi forum discussion, forum diskusi, tanya jawab dari materi yang kemarin disampaikan, ada kesulitan apa dan seterusnya. Nah, lebih begitu. Nah, ini untuk membantu agar tidak seolah saat pandemi, di saat pandemi ini seolah-olah yang mendapatkan solusi pembelajaran yang baik adalah hanya para siswa yang berasal dari keluarga yang tingkat ekonominya lebih baik karena mampu mengikuti proses pembelajaran tambahan dari instansi swasta lain yang bisa menyelenggarakan proses pembelajaran dengan membuat video-video semacam ini. Nah, alat media collaboration tadi seperti saya bilang, kalau dimanfaatkan untuk kegiatan sekolah yang lain, misalkan lagi ada momentum seperti sekarang, pengenalan lingkungan sekolah misalkan gitu ya. Nah, itu bisa juga dilakukan secara live, bahkan recordnya bisa juga disimpan menjadi arsip sekolah, kurang lebih begitu. Nah, peralatan kurang lebih seperti apa? Kurang lebih seperti ini. Jadi bahwa ada kamera, ada komputer, dan ada peralatan konverter dan segala macam, termasuk mikrofon. Dengan harapannya seperti ini, nanti guru di depan menerangkan dan segala macam. Kalau kita sempat mendengar atau mengetahui ada yang tenar itu suka muncul di TV kita, itu ruang guru. Nah, bagaimana bayangan saya setiap sekolah itu punya fasilitas seperti ruang guru itu, nggak harus butuh peralatan broadcasting. Nah, ini yang dimaksudkan Pak Taufik tadi, ada hanya semacam alat decoder AREG ini. Alat penunjang lainnya adalah ada tripod, ada kamera, ada mikrofon, ada laptop dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kelebihannya seperti tadi, template-templatenya tampilan bisa dilihat. Seperti tadi saya bilang, kita ini lagi live, Bapak Ibu bisa melihat tampilannya bisa berbeda. Bahwa di sebelah kanan saya ini adalah materi. Tetapi seandainya Bapak Ibu guru menjadi siswa yang belajar di rumah, di layar sebelah kan langsung melihat materi saya ini seperti apa, gitu kan? Nah, jadi ketika guru menerangkan, kalau hanya pakai conference kan biasanya share screen, tetapi ekspresi guru tidak kelihatan. Atau misalkan tidak share screen, hanya muka gurunya aja yang kelihatan. Nah, kalau model kayak begini, siswa bisa tahu dua-duanya. Jadi misalnya bergerak ke kanan, ke kiri, menerangkan. Nah, ini bisa melihat ekspresi guru bagaimana. Bahkan di depan sana, contohnya kayak kondisi saat ini, saya bisa melihat
eh, wajah dari Bapak Ibu guru sekalian, karena di depan saya ada layar sebenarnya yang mencerminkan bahwa itu adalah wajah-wajah siswa saya saat ini, seolah seandainya saya sebagai guru yang online, kurang lebih begitu. Nah, jadi suasana lebih hidup, interaktif lebih terjadi, gitu ya, tidak monoton sehingga nggak membuat bosan pembelajaran jarak jauh atau sistem hybrid learning ataupun blended learning. Nah, proses ini juga bisa dilakukan secara langsung. Kenapa? Karena akan lebih efektif jika seandainya titik tertentu nanti menjadi suatu kenyataan blended itu bisa dilakukan, bahwa separuh masuk offline dan separuh online. Setidaknya seorang guru tidak perlu 2 kali mengajar. Kalau bergantian kan, saat ini saya mengajar offline, nanti pada saat tertentu saya mengajar online. Jadi ketika blended learning itu benar-benar bisa dilakukan, bahwa proses belajar mengajar itu bisa dilakukan dalam satu waktu, langsung antara yang offline maupun yang online. Begitu juga siswa yang online bisa tahu siapa aja hari ini teman-temannya yang offline, kurang lebih begitu. Nah, tujuannya ada peralatan ini, media collaboration station ini seperti ini. Oke, nah mungkin sebagai gambaran ini ada sebuah video yang bisa saya sajikan. Memang alat ini lebih dominan diproduksi dan dipasarkan di dunia pendidikan, terutama ketika menghadapi proses pandemi ini. Jadi layar itu langsung bisa dibagi seandainya ada beberapa input. Jadi misalkan ada dokumen kamera pun bisa diinput, misalkan menerangkan sesuatu dan segala macam. Nah, ini sebuah konsep dalam suatu ruangan. Live streaming and recording station. Direct Studio Solution is desktop and workstation type. Just with one set. Di dalam alat ini sudah ada hard disk penyimpanannya, jadi semua recording disimpan di sini. Alat ini pun bisa secara mobile dipindah-pindahkan juga ya. Seandainya misalkan kelasnya berubah-berubah, tinggal dipindah-pindah. Nah, ini model template-nya bisa berubah-ubah. With recommended HDMI to USB download. Direct Studio Solution is able to work perfectly with popular web-based. Ini juga kompatibel langsung ketika diintegrasikan dengan Zoom, Skype, Webex dan seterusnya. Direct Studio Solutions for dual screen. Ini kayaknya ada gangguan signal ya. YouTube or any third-party platform. Moreover, nah, ini bisa langsung streaming ke YouTube, ke Facebook. Bahkan kalau dua-duanya langsung juga bisa. Customer may also purchase large interactive whiteboard and high-quality camera to create an easy-to-use live streaming and recording studio for business or education. Oke, nah itu sekilas apa yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Nah, poin berikutnya, seandainya ada beberapa pertanyaan silahkan. Yang jelas, kenapa sampai timbul ada diskusi terkait dengan peralatan ini? Setidaknya ada diskusi di Kominfo bahwa proses Bogor sebagai smart city juga tetap harus berjalan,
dan salah satu indikator dari pencapaian smart city adalah smart edukasi. Nah, bedanya inovasi di saat pandemi ini dalam sektor smart edukasi itu seperti apa? Kurang lebih seperti itu. Rasanya itu dari saya, Pak Taufik. Silakan berikutnya kalau ada forum diskusi tanya jawab terkait dengan lebih detail peralatan ini seperti apa. Sekian, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Priyo atas paparannya. Mohon izin Bapak Ibu, perkenalkan saya Reza, Kepala Seksi Infrastruktur Jaringan di Kominfo. Pak topiknya mohon izin karena beliau akan menghadiri rapat untuk vaksinasi. Jadi mungkin selanjutnya dilanjut oleh saya. Mungkin sekarang langsung ke tanya jawab aja Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang akan bertanya dari pihak sekolah ataupun dari pihak dinas pendidikan, maka dipersilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, ini Pak Priyo ya? Betul Ibu. Mohon izin, suara saya terdengar. Betul Bu Ajeng, itu Pak Priyo. Pak Priyo habis pakai masker. Oh iya, saya buka ya. Iya. Oh nah. Pak Priyo, maaf, suara saya terdengar jelas Pak Priyo? Terdengar Pak Teja. Pak Priyo kelihatan gantengnya sekarang. Oh iya, tadi karena taat peraturan jadi waktu menerangkan saya lupa nggak copot tadi. Ini Pak Priyo, saya mau nanya Pak Priyo. Baik. Dari SMP 4. Ya. Tadi saya menyimak alhamdulillah yang dinantikan sudah ini memberikan pencerahan. Kemarin Pak Yosef sudah cerita dan sekarang pelaksana ada sosialisasi tentang kalau kami sebelumnya nyebutnya adalah double track atau double system, ya double ini atau blended learning ini. Alhamdulillah dari waktu sudah menjabarkan. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Saya langsung menggambarkan, membayangkan begini Pak Timo. Kalau blended learning itu kan yang datang ke sekolah di sebuah ruangan anak-anak atau murid dengan yang ada di dalam rumah itu sama-sama belajar. Tadi sudah dijelaskan. Nah, memang itu yang kami sedang mempersiapkan untuk ke depannya. Apabila nanti sudah diizinkan tentang masa transisi. Nah, tadi saya belum mendapatkan penjelasan, bisakah suasana di ruangan kelas dengan di rumah. Jadi ketika ibu ngajar itu kalau tidak ketemu di sekolah, pasti menggunakan alat tidak hanya video, tidak hanya PPT saja, tapi juga memanfaatkan yang konvensional yaitu papan tulis kalau mau menjelaskan seperti itu, dan mungkin ada memodelkan dan seterusnya. Nah, adakah alatnya tadi? Kan ada beberapa alat tadi ya Pak ya. Ya. Alat itu memerlukan dioperasionalkan oleh selain guru atau bisa oleh guru sendiri dengan memainkan remote gitu misalnya. Jadi kalau memerlukan lagi bantuan untuk mengoperasionalkan itu seperti apa, kalau seperti remote seperti apa. Itu bila bisa seperti remote, saya pernah melihat memang ada yang menggunakan seperti remote Pak. Jadi guru itu sambil ini tertuju kemana, itu kamera itu akan mengikuti yang diinginkan untuk bisa di fokus ya, bisa dilihat oleh yang di ruangan maupun yang ada di rumah. Mohon penjelasannya Pak Priyo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ajeng. Sekarang di SMP 4 ya.
Iya. Baik. Nah, sekali lagi seperti yang Bapak Ibu sekalian lihat di tampilan yang saat ini, alat media collaboration itu bisa membuat tampilan itu langsung terbagi dua seperti tadi gitu. Nah, yang pertama pertanyaannya, apakah membutuhkan, sebenarnya kalau di tempat lain ada pertanyaan gini, apakah harus ada operator yang memahami peralatan broadcasting? Jawabannya tidak, karena alat-alat ini base-nya adalah IP base. Jadi ada orang yang memahami software di komputer, kemudian memahami cara koneksi jaringan, itu udah cukup. Makanya termasuk saya sendiri di studio memakai alat semacam ini untuk kegiatan webinar dan segala macam karena ini mudah. Itu jawabannya. Nah, kemudian apakah mungkin ketika ruang kelas itu berjalan, seorang guru yang lagi menerangkan itu bisa sekaligus mengoperasikan sendiri? Jawabannya begitu. Nah, jadi peralatan ini sudah ada template tampilan yang nanti di rumah itu secara online itu seperti apa. Nah, di sini ada remote-nya juga sebenarnya. Tinggal pencet ini tampilannya mau model apa. Ini contohnya misalkan, nah saya pencet, nah ini tampilannya seperti ini. Ketika saya pencet di tombol template tertentu, berarti materi presentasi saya seperti ini. Kemudian capture dari kamera ke aktivitas saya sebagai guru kurang lebih seperti ini. Ada beda lagi misalnya begini. Nah seperti ini. Nah ini tergantung dari nanti memang media collaboration itu bermacam-macam. Ada yang 2 input, 3 input dan seterusnya. Jadi misalkan 3 input, satu lagi saya mau taruh ada dokumen kamera di depan saya ini, sehingga misalkan kalau guru matematika itu mau menuliskan cara penyelesaian soal ini, misalkan akar kuadrat dari berapa di sebuah kertas, itu bisa. Atau bahkan misalkan membentuk namanya segitiga, trigonometri begini, kubus begini dan seterusnya gitu ya. Sebenarnya saya ada sebuah video yang menjelaskan bahwa tadi kalau ini enggak layar digital tapi pakai papan tulis bisa atau enggak, misalkan begitu ya. Nah, jawabannya bisa. Jadi kamera itu yang di depan nanti akan fokus di gerakan guru di area papan tulis menerangkan. Sebentar, saya ada contoh videonya kurang lebih. Pak Rio, ya mangga Bu. Mungkin kalau video masih tertuju kepada screen, ya, layar screen atau ke papan tulis mungkin gitu. Yang berikutnya yang saya maksud itu misalnya kan ada guru nanti ngajar di dalam kelas itu supaya nggak ke depan, dari tetap di mejanya. Misalnya setiap anak itu sambil mempraktekkan sesuatu gitu ya yang harus dipraktekkan. Misalnya setiap anak membentuk kubus, membuat kubus dipraktekkan dari kertas atau naon gitu. Nah, untuk memperlihatkan kalau anak itu mengerjakan kameranya itu tertuju kepada anak yang sedang mengerjakan kelas. Kalau yang ada di rumah mungkin mengerjakan ketika menyalakan videonya. Itu Pak Rio maksudnya. Jadi ada tampilan guru yang tidak harus bergerak, maksudnya begitu ya? Seperti itu videonya bisa nggak menyorot ke anak tempat anak duduk? Gitu. Oh, jawabannya bisa. Jadi nyorot per anak itu bisa secara umum di kelas, bisa langsung tertuju ke tempat duduk anak itu, bangku anak itu, misalnya begitu, bisa nggak? Oh ya, jadi tadi saya bilang bahwa media station ini itu
ada beberapa macam. Nah, ada yang input kameranya itu bisa lebih dari satu, dan ada yang bisa dikombinasikan dengan peralatan delegate system. Jadi misalkan begini, jadi ketika di depan saya ini ada delegate system, ketika saya pencet dan saya bicara, kamera akan tertuju ke saya. Tapi ini memang memiliki nilai investasi yang lebih kalau menuju ke sana, karena kamera itu bisa digerakkan dengan ID yang spesifik gitu. Jadi belum ada misalkan sensor gerak, sensor suara itu akan sulit kalau dalam suatu ruangan, karena siapa yang bicara ketika ingin disorot kamera, yang lain harus diam. Kalau sensor gerak, selain yang bicara, yang lain nggak boleh bergerak, kan susah kan kalau di dalam kelas kalau memakai sensor. Jadi nah, contohnya kalau yang tadi di papan tulis kurang lebih seperti ini ya. Ini mengkombinasikan antara materi presentasi dan apa yang di papan tulis. Involves making some assessments that are used to form judgments that are used to defend, explain, justify decisions. Hanya yang itu tadi memang kondisi anak dan meja aja yang kameranya itu lihat itu di cam itu kameranya itu bisa apa bilang diri sendiri gitu digerakkan. Oh, sebentar, saya ngerti contohnya. Jadi seperti Pak Trio sekarang lagi presentasi sekarang gitu. Nah, murid di situ udah selesai ngerjakan mau menyampaikan gitu, jadi berbicara. Nah, kamera itu langsung bisa menuju ke murid yang mau berbicara. Ya, ini contoh yang kita implementasikan di Kota Bogor juga. Ya, tes delegate sudah mulai bisa. Nah, bisa kurang lebih gitu. Ketika di setiap meja ada kamera, nah, bisa berpindah-pindah seperti itu. Maksudnya begitu ya, Bu? Pak, maksud saya itu ada peralatan yang kameranya itu bisa mendekati tiap meja, tiap anak yang di kelas. Ya, ini Bu, contohnya kurang lebih simulasi yang pernah saya lakukan seperti ini. Jadi pakai kamera yang auto tracking dan auto zooming, yang dikendalikan oleh sebuah sensor. Nah, ketika di meja itu siswa itu mau menyampaikan hasilnya, nah itu bisa menyorot ke siswanya. Nah, seandainya itu tidak dikendalikan oleh sebuah komunikasi delegate, mau nggak mau guru itu harus bisa mengoperasikan remote-nya bahwa dia mengarahkan ke siswanya, kurang lebih begitu. Tetapi itu butuh experience ya, butuh experience, karena tidak semua guru akan sempat gitu, maksudnya ya. Kan ada tambahan apa ya, rada-rada confused takutnya antara dia berusaha berinteraksi dan konsentrasi megang remote begini, oh ini sudut berapa, agar yang tujuannya agar kamera itu menyorot ke siswa yang offline dan yang temennya yang online bisa melihat begitu kan ya. Nah, kurang lebih begitu. Jadi kalau jawabannya bisa pakai remote atau enggak, jawabannya bisa. Nah, tetapi tahap awal kayaknya saya nggak ngasih suggest itu, karena itu pasti butuh experience, butuh apa ya, dari seorang guru. Dan sementara guru berbeda-beda. Kalaupun mungkin kondisikan alatnya ada, sekarang guru-guru yang muda itu terampil Pak. Oh, luar biasa ya. Nah, berarti nggak ada masalah juga kalau memang. Usia saya Pak Prio yang muda-muda itu. Iya, iya. Bu Ajeng seusia saya juga ya. Tapi seandainya memang ada guru ataupun yang setiap kali kejadian proses
blended learning itu ada operator yang bisa membantu mengoperasikan, berarti nggak ada masalah. Artinya itu mungkin dilakukan. Nah, tinggal nanti pada tahap awal peralatan yang akan diinvestasikan untuk dibelanjakan ini yang seperti apa, karena kamera yang bisa tracking itu harganya atau nilai investasinya akan berbeda dengan kamera yang hanya fix, kurang lebih begitu. Tapi pertanyaan Ibu tadi, di solution yang bisa kita berikan, apakah mungkin sampai sejauh itu? Jawabannya bisa sampai sejauh itu. Nah, ada lagi kira-kira? Saya Pak Priyo, SMP 15. Baik Pak. Ya, terima kasih Pak Priyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Habib, kemudian juga kepada teman-teman rekan-rekan kepala sekolah. Tadi saya sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Priyo terkait dengan alat yang disebut dengan Media Collaboration Station. Saya bisa paham, bisa mengerti bahwa alat ini tentu akan menjadi salah satu solusi terhadap kendala yang dihadapi dalam PJJ selama ini. Tapi Pak Priyo, mohon maaf ini bahwa Pak Habib SMP juga saya barangkali perlu sampaikan, dalam kondisi yang seperti ini serba terbatas, setiap sekolah tentu sudah mengantisipasi bagaimana agar proses PJJ ini tetap dapat berjalan komunikatif dan bisa memiliki kualitas yang diharapkan. Walaupun misalnya kalau dibandingkan dengan PTN itu kan tentu ini akan banyak sekali kelemahan. Saya yakin bahwa termasuk SMP 15 dan kawan-kawan SMP yang lain itu juga sudah menerapkan model kegiatan pembelajaran yang sudah berjalan selama ini. Yang ingin saya tanyakan Pak Priyo, kalau seandainya satu sekolah menggunakan media ini, alat ini, maka berapa alat yang harus dibutuhkan atau yang harus diadakan oleh sekolah untuk memenuhi kegiatan pembelajaran yang tadi disampaikan dalam konteks blended learning maupun apa tadi itu hybrid learning ya. Jadi kalau misalnya satu sekolah mulai membuka model kegiatan hybrid dan blended learning, itu maka sekolah itu butuh berapa perangkat atau alat ini, ya kan? Mengingat bahwa kalau tadi yang dijelaskan oleh Pak Priyo itu kan seperti satu alat untuk satu orang guru, ya, kalau untuk blended learning itu. Dan perlu diketahui bahwa seperti di SMP 15 itu dalam satu hari mesti akan ada lebih dari satu mata pelajaran yang disampaikan kepada anak-anak. Berarti di sini akan melibatkan beberapa guru yang mengajar. Itu yang pertama. Jadi dalam satu hari akan ada beberapa guru yang menyampaikan materi pembelajaran. Oleh karena itu, kalau sekolah menggunakan alat ini, maka berapa banyak alat ini dibutuhkan oleh sekolah. Itu yang pertama. Yang keduanya kemudian perangkat teknologi ini juga kan mungkin belum, tadi Ibu Ajeng mengatakan bahwa guru-guru muda itu sudah adaptif ya, sudah terampil terhadap teknologi. Tetapi kita juga harus mempertimbangkan bahwa di setiap sekolah itu banyak guru-guru yang termasuk saya ini kan yang sudah agak-agak lambat dalam menguasai teknologi seperti ini. Pertanyaannya, kalau guru itu mengajar, guru itu kurang kurang kemampuannya sangat lemah dalam mengoperasionalkan perangkat ini, maka kan itu akan dibutuhkan operator, ya. Berarti kan juga harus ada di sini tenaganya untuk membantu proses berlangsungnya blended learning tadi. Nah, itu yang barangkali dua hal ini yang ingin saya sampaikan, dibuka, dijawab supaya kita bisa paham.
Jadi yang pertama berapa alat yang dibutuhkan oleh sekolah kalau sekolah ini akan membuka pembelajaran hybrid maupun blended learning. Lalu kemudian teknis pelatihan kepada guru-gurunya seperti apa, nanti akan disupport oleh Zoom. Demikian barangkali Pak Priyo, dua hal tadi yang ingin saya mendapatkan jawaban dari Bapak. Maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Bapak dari SMP 15 ya. Oh iya, maaf, saya lupa pandang padahal suka berkomunikasi juga. Siap. Baik, yang pertama, kalau implementasi yang bicara ideal Pak, setiap kelas itu tadi kan saya bilang bahwa ada perubahan budaya, termasuk konsep dalam sebuah kelas ketika di kenormalan yang baru ini ya tentu saja harusnya idealnya berubah. Akan tetapi kembali lagi terkait dengan nilai investasi gitu kan. Nah, idealnya kalau dibilang tadi ya sebenarnya setiap kelas itu mau nggak mau harus berubah. Kita ingat zaman dulu yang dari papan tulis kemudian ada LCD proyektor, ada screen gitu ya. Nah, kemudian semua kelas ada nilai investasinya, harus ada proyektor dan screen, ada speaker, ada mikrofon dan seterusnya, kurang lebih begitu kan. Itu kan suatu proses perkembangan yang di Indonesia sudah mengikuti. Nah, ini kemudian seolah-olah dengan adanya pandemi kita dipaksa untuk meloncat lebih jauh dengan segera dengan peralatan yang semacam ini. Nah, bahkan konsep berikutnya udah harus berpikir tentang LMS ya, semacam learning management system, bahwa di setiap sekolah itu berikutnya punya kalau sekarang mungkin udah mengarah ke buku digital, berikutnya juga ada punya semacam jadwal pembelajaran, manajemen pembelajaran, di mana di situ udah langsung ada rekaman-rekaman video. Nah, pada tahap awal dalam diskusi solusi yang kita berikan terkait dengan proses perubahan budaya di khususnya di Kota Bogor, setidaknya kita ingin menghantarkan ada perubahan budaya bahwa guru di Kota Bogor akan bisa mendorong kemandirian belajar siswa itu dengan sebuah video. Jadi setidak-tidaknya ketika satu sekolah pada trial hanya memiliki satu ini bisa dipakai bergantian. Misalkan guru matematika dari kelas A sampai kelas E, setidaknya dia membuat video. Setelah video terjadi atau udah direkam, udah dibuat, tinggal di-share ke siswanya. Nah, poin berikutnya bisa jadi hari Senin itu pembelajaran matematika dari kelas A sampai E tadi. Nah, hari Selasa pelajaran apa dan seterusnya gitu. Nah, seperti tadi yang saya bilang bahwa kunci hybrid learning ataupun blended learning itu salah satunya adalah assessment, penyesuaian terkait dengan jadwal, terkait dengan materi dan seterusnya. Ini yang memang harus dilakukan. Nah, memang salah satu alat kunci sukses hybrid learning ya alat-alat semacam ini, bahwa setiap guru pun juga membuat video pembelajaran sendiri. Karena apa? Alat ini langsung menyambung ke pertanyaan yang kedua, bahwa alat ini itu plug and play, Pak. Jadi misalkan dari awal udah disetting bahwa metode rekaman nanti di suatu kelas itu seperti ini misalkan gitu ya.
atau metode belajar di suatu kelas itu seperti ini settingannya. Itu tinggal nyalain power on, pencet tombol record, langsung jalan. Nah, tinggal selanjutnya dikolaborasikannya itu kalau yang online dengan aplikasi apa. Misalkan apakah pakai Zoom atau pakai Google atau pakai Microsoft Teams atau pakai Webex atau mungkin pakai Skype dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi tidak butuh operator. Ketika posisi kamera udah fix, posisi decoder di mana, laptop di mana, tinggal dinyala-nyalain aja sendiri, sebenarnya bisa. Nggak butuh operator. Nah, akan tetapi seandainya misalkan ada yang tadi kelompok belum milenial, misalnya kelompok kolonial misalkan, caranya gimana ya? Kalaupun butuh operator, cuman operator buat on off power saja, gitu. Karena alat ini ketika dimatiin settingan tidak berubah, berbeda dengan alat yang lainnya, gitu. Kurang lebih gitu. Ya, setidaknya template minimum dalam kelas seperti yang tampilan Bapak lihat di layar yang toko Zoom 2 ini, bahwa template setidaknya seperti ini, bahwa saya terrecord kemudian materi tersajikan, atau satu lagi yang bersebelahan, gitu. Minimal seperti ini. Nah, ini pilihan tadi alat media collaboration ini, inputnya sebenarnya bisa lebih dari 2. Ini kembali lagi tergantung dari masing-masing instansi. Nanti ada alat ada kesanggupan untuk berinvestasi dengan alat yang seperti apa, dengan input yang berapa, karena jumlah kamera itu bisa ditambah tadi. Jumlah kamera bisa ditambah. Jadi misalkan inputnya 3. Satu adalah materi ini yang langsung bisa dilihat. Satu adalah mengcapture guru, misalkan saya. Satu lagi mengcapture suasana kelas. Berarti ada satu kamera yang melihat suasana kelas dari anak-anak siswa yang offline, sehingga teman-temannya yang online bisa ikut melihat siapa yang sedang offline di kelas, kurang lebih begitu. Kira-kira udah cukup menjawab Pak Andang? Jadi kalau Pak Andang mau beli untuk 20 kelas ya bagus. Ya Pak, terima kasih Pak. Berarti artinya bahwa satu sekolah itu membutuhkan lebih dari satu perangkat ya Pak ya? Idealnya begitu. Terima kasih Pak Rio. Ya, hanya saja tadi saya bilang bahwa ini kenormalan yang baru kan kadang-kadang nggak seimbang dengan kemampuan kita berinvestasi, Pak. Gitu. Jadi setidaknya ada perkembangan yang bisa dilakukan, memberikan kualitas proses pembelajaran kepada siswa kita, agar ada usaha tidak lagi bahwa seolah-olah anak belajar di rumah itu gurunya hanya smartphone dan mamanya, kurang lebih begitu ya. Agar gurunya benar-benar terlihat, interaksi bisa dilakukan dan penyampaian karakter itu bisa dilakukan dengan baik, bukan hanya terlihat mukanya saja begitu ya. Misalkan online sekarang seperti ini kan kita bisa lihat sekaligus, mungkin kalau ini papan tulis manual atau whiteboard, kita bisa coret-coret, bisa tersorot oleh kamera. Oh ini begini caranya, ini begini caranya, misalkan, dan seterusnya. Pak Priyo, menambahkan boleh sedikit? Mangga Pak, mangga. Pak Priyo, pandangan Bapak terhadap kemungkinan kalau sekolah ini menggunakan perangkat ini, kira-kira dampaknya akan ada tidak terhadap masyarakat atau katakanlah siswa dan orang tua yang memang harus
mau tidak mau harus beradaptasi dengan sistem pembelajaran yang akan diterapkan oleh sekolah. Efeknya terhadap apa ya kira-kira ya? Kalau saya melihatnya kuota macam gitu loh Pak. Oh ya, baik. Kuota. Jadi compressing video ini kan kecil Pak, atau bisa diatur Pak. Nah, compressing video itu kecil dan bisa diatur, sehingga bisa dideliver melalui WhatsApp tetap sama. Jadi misalkan begini, hari Selasa itu pembelajaran tadi IPA tentang tata surya, misalkan gitu ya. Di minggu sebelumnya guru IPA itu udah melakukan rekaman video yang menerangkan tentang tata surya tadi ya, sehingga di hari Sabtu misalkan guru tersebut bisa men-share video ini, kurang lebih begitu. Atau misalkan mau ditaruh seperti biasanya di Google Form, linknya adalah ini, bisa di-download, kurang lebih begitu. Jadi proses download upload menurut saya harusnya nggak signifikan ada perubahan Pak. Yang mungkin ada terkait dengan sekolah adalah ketika proses streaming tadi, ketika benar-benar harus live gitu. Tapi misalkan sekarang di masing-masing sekolah pakai IndiHome, itu udah cukup, karena ketika pada resolusi yang biasa dilihat itu hanya 720, kurang lebih hanya 2 mega untuk live streaming, kurang lebih begitu. Selebihnya kan seperti biasa, bahwa dan ini menurut saya akan bisa lebih efektif ketika dilakukan conference, entah itu melalui Google Meeting atau Zoom Meeting. Konsepnya tinggal forum discussion tadi, forum diskusi tadi gitu. Itu yang tadi di awal saya bilang bahwa setidaknya dengan peralatan yang dengan 2 input sumber ini, dengan sekolah misalkan memiliki sementara 1 aja dulu, bisa mendorong budaya self learning video tadi Pak, kurang lebih begitu. Nah ini saya sedikit menambahkan, kan sekolahnya banyak nih, biar nggak bingung nantinya video bertebaran kemana-mana. Ini guru SMP berapa misalkan begitu ya. Nah Bapak Ibu sekarang bisa lihat di ujung sebelah sini kan saya ada menuliskan nih toko Zoom misalkan. Ini sebenarnya sebuah overlay yang bisa dibuat. Jadi ini tinggal tulisannya misalkan SMP 1 Kota Bogor, SMP 2 Kota Bogor, sampai SMP 20. Begitu juga pembelajaran di bawah. Ini adalah pelajaran apa? Di bawah ini kan ada nih misalkan matematika, bab apa, bawah dan seterusnya. Sekaligus latihan Bapak Ibu guru numpang jadi artis ya, biar tenar nanti. Karena begitu Bapak Ibu guru sekalian sekolahnya punya channel YouTube misalkan, bisa jadi sebelum memiliki license LMS tadi, yang paling mudah membuat arsip ya di media sosial tadi. Dan makanya tadi di presentasi yang awal saya sampaikan bahwa di sisi lain perubahan budaya anak-anak didik sekarang lebih mencerna proses belajar itu dengan melihat sebuah video ya seperti itu kurang. Baik, mungkin dari Bapak Ibu sekalian yang lain ada yang mau ditanyakan? Dari Pandang kira-kira cukup Pak? Ya, terima kasih Pak Priyo. Terima kasih Pak. Baik, dari Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Maka dipersilakan. Ya Pak, dari 17 Pak. Ya Pak, mangga Pak. Ya hanya ingin itu Pak penjelasan dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Nan tentang harga Pak. Harga pembelajaran ini. Itu aja Pak. Terima kasih. Nah, mungkin lebih spesifik seandainya satu set perangkat ini nanti setiap sekolah ingin mandiri melakukan proses pengadaan sendiri, kurang lebih begitu. Nah, yang mesti dicatatkan adalah bahwa
ada beberapa peralatan yang mungkin sekolah itu sebenarnya sudah punya. Yang paling utama main unitnya ini adalah media collaboration tadi, Pak. Nah, kalau alat-alat lainnya kan sebenarnya misalkan komputer, saya yakin di setiap SMP sebenarnya sudah punya. Seandainya memperbanyak, ya tinggal masing-masing wali kelas yang punya komputer dipergunakan, tinggal kurang lebih begitu. Tidak butuh spek khusus. Yang penting justru komputer itu bisa untuk kegiatan konferennya tadi secara online, karena alat ini ya sudah berdiri sendiri dengan alatnya sebenarnya untuk kegiatan recordingnya tadi atau streamingnya tadi. Nah, terkait dengan penunjang lain, misalkan kamera. Kamera seandainya tadi ada yang sanggup membeli kamera PTZ yang bisa auto zooming gitu ya, atau yang bisa tracking, itu memang butuh investasi yang lebih. Terburuknya seandainya menggunakan kamera CCTV yang ada di tempat kelas masing-masing di sekolahan juga bisa, selama kamera itu udah ada fitur on feed-nya. Kamera IP ya, bukan kamera analog tapi kamera IP, itu pun bisa. Kurang lebih begitu. Lebih detail harga totalnya ya bisa dihitung, harga laptop berapa, harga kamera berapa. Selebihnya kabel-kabel aja Pak. Di sini butuhnya kabel HDMI, kabel USB seperti itu, kabel jaringan, itu aja. Kalau mikrofon kan juga di dalam suatu kelas rasanya rata-rata sudah ada ya, mikrofon, kemudian speaker. Kalaupun ada tambahan nanti beli sound card. Sound card itu, atau kalau mungkin di broadcasting bilangnya mixer, itu untuk menggabungkan suara antara kita yang offline di sini, gimana caranya biar terdengar sama yang online, dan yang online ketika bicara terdengar di dalam kelas. Jadi seolah-olah menyatu antara yang online sama offline, kurang lebih begitu. Tetapi kalau kegiatannya tadi di tahap awal, oh iya, perubahan budaya ini kita mulai dari tadi, kita memberikan fasilitas self learning video. Nah, berarti setidak-tidaknya setiap guru pada setiap mata pelajaran di setiap level kelas bisa memproduksi videonya masing-masing, seperti yang tadi saya sampaikan, misalnya dimiliki oleh ruang guru itu, gitu kan. Tinggal nanti sebisa mungkin menjadi artisnya ya, karena seringkali menghadapi 40 siswa begitu percaya diri, tapi menghadapi satu kamera lemas Pak, kurang percaya diri. Jadi ngomongin kisaran harga kurang lebih seperti itu Pak. Ya Pak, terima kasih. Ya. Baik, silakan. Boleh tanyakan lagi Bapak Ibu dari SMP 1 mungkin, atau SMP yang lain 10? Mohon izin saya bertanya sama beliau atau Pak Denny. Yang enggak. Oke, terima kasih Pak Beliau. Ini mungkin semuanya saja dari apa yang sudah disampaikan teman-teman tadi, bahwa kan kalau SMP nanti itu rata-rata punya ruang belajar itu kan kelas ada ombel itu rata-rata 27 ombel yang paling kecil sih sekitar 20. Nah, bagaimana kalau seandainya nanti ke depan karena model belajar itu model belajar dengan adaptasi kebiasaan berlakunya itu kan ada yang di rumah, ada yang di sekolah. Ya, artinya kalau anak-anak sekarang 50% di rumah, 50% di sekolah. Dan dari alatnya ada yang apakah ini hanya untuk satu kelas saja, sehingga nanti kan artinya kan gantian dalam proses penggunaan ini. Atau nanti apakah bisa misalnya ini alat ini satu tapi syuting sistem atau apa namanya kameranya bisa dibuat tinggal ruang belajar gitu ya. Dalam tadi perawatan yang ada yang sudah dijelaskan ini bisa lebih dari satu kelas sehingga
Itu saja Pak. Ada lagi Pak Yosef? Baik, saya menjelaskan secara teknis ya. Jadi misalkan begini, kurang lebih pertanyaannya, seandainya media stationnya tadi itu, yang bentuknya kayak decodernya tadi itu tidak sebanyak jumlah kelas, gitu ya. Apakah bisa? Jawabannya untuk dipakai bergantian. Ya, jawabannya bisa Pak. Jadi alat decodernya itu bisa dipindah-pindahkan karena mobile ya, ini kan ringan alatnya. Tetapi alat yang lain misalkan biar nggak rubah-rubah posisi, misalkan ada kamera yang mungkin digantung atau diberikan bracket dan segala macam, itu mungkin tinggal dilepas, kemudian dipasang kembali, dilepas, dipasang kembali. Misalkan dipakai bergantian. Seandainya skenario terburuk, langkah awal itu yang dilakukan. Jawabannya bisa. Nah, sekali lagi kembali menyimak tadi yang kunci sukses dari sebuah implementasi hybrid learning atau pembelajaran hybrid adalah di setiap sekolah bisa jadi punya variabel yang berbeda-beda Pak. Ini yang makanya tadi saya menyampaikan ada butuh assessment tadi itu kurang lebih seperti itu. Nah, di setiap kelas itu di setiap sekolah bisa jadi berbeda-beda. Misalkan dari SDM pasti berbeda-beda. SDM yang dimaksud, apakah ada orang yang memahami IT dengan baik? Jumlahnya berapa? Pada setiap sesi itu siapa yang memiliki adaptif terkait dengan teknologi ini? Misalnya begitu ya. Ya walaupun saya sampaikan tadi ini nggak susah. Ketika sudah disetting seperti ini settingan dalam sebuah kelas hybrid ini seperti ini, itu tinggal on aja pokoknya. Ketika posisi semuanya udah disetting dari awal. Guru masuk ataupun guru bergantian tinggal on dan seterusnya. Nah, kemudian SDM yang kedua adalah si guru yang menerangkan tadi bagaimana dia bisa di depan kamera dengan baik, gitu ya. Karena memang ada juga yang tadi saya bilang ketika menghadapi jumlah siswa yang secara offline bisa dengan percaya diri, begitu menghadapi kamera kadang-kadang seperti clue ya, nervous gitu. Itu ada juga. Apalagi kalau live. Nah ini mesti diantisipasi terkait dengan semua perilaku, pilihan kalimat, karena nggak bisa diulang tuh. Live record gitu ya. Nah, kurang lebih begitu. Nah, tetapi seandainya sudah terbiasa ya nggak ada masalah gitu. Nah, poin berikutnya terkait dengan penjadwalan. Assessment ini termasuk terkait dengan penjadwalan. Di setiap sekolah misalkan punya prioritas yang berbeda. Contohnya misalkan fasilitas ini dimulai untuk guru-guru dan siswa-siswa yang kelas 9 misalkan begitu ya, karena harus lebih intensif dan seterusnya. Nah itu silahkan dilakukan. Dan bisa jadi misalkan tadi satu mata pelajaran untuk beberapa kelas itu bisa sekaligus misalkan gitu ya. Itu kan akhirnya jadwal pelajaran setiap hari berubah. Yang biasanya kelas A, B, C itu setiap jamnya berbeda-beda. Tetapi ketika proses begini bisa jadi dilakukan secara live begitu kan akhirnya berubah itu jadwal. Karena sisi efektifnya sekali misalkan seorang guru IPA tadi
sekali dia menjelaskan pada mata pelajaran yang sama, pada bab yang sama, dari kelas A sampai kelas E bisa jadi semua mendengarkan bisa, kita ngeri begitu. Ini yang menurut saya penting adanya sebuah asesmen nanti di masing-masing sekolah sih Pak. Nah, kuncinya itu. Tapi kalau menjawab pertanyaan Pak Yusuf tadi ya tentu saja bisa. Mungkin ada pertanyaan lain dari Bapak Ibu sekalian. Misalkan tadi ada tambahan. Kalau yang saya simulasikan ini kan inputnya adalah dari komputer yang memberikan presentasi begitu ya. Tetapi kalau inputnya ini adalah dari dokumen kamera. Jadi ini adalah inputnya misalkan dokumen kamera, itu memungkinkan. Jadi misalkan dokumen kamera itu untuk menunjukkan yang dimaksudkan benda A itu seperti ini gitu ya. Atau yang dimaksudkan alat ukur ini semacam ini. Nah itu memungkinkan ya. Nah saya menambahkan sedikit sebelum ada pertanyaan. Kan ini bicara tadi ada 3 fungsi. Seperti sekarang ini bisa seandainya saya guru kan bisa di capture nih. Oh guru ini begini. Nah yang kedua bisa direkam, diarsip misalkan gitu. Apakah proses ketika membuat rekaman itu butuh tenaga editing video, misalkan begitu ya? Nah jawabannya sebenarnya tidak harus. Kenapa tidak harus? Karena kan suasana kelas itu ya natural sebenarnya. Bagaimana seorang pengajar itu menjelaskan pelajarannya pada siswanya, sebenarnya begitu. Hanya saja ketika dilakukan recording self video tadi ya, yang dihadapi kamera bukan siswa sebenarnya begitu kan. Nah, ketika mulai starting dari salam sampai salam penutup, salam mulai sampai penutup ya selesai, tinggal record, selesaikan, download dari alat ini. Maksudnya misalnya dipindahkan dari alat ini, ditarik ke flash disk ataupun ke hard disk eksternal kurang lebih gitu. Udah tinggal di share, langsung jadi file video. Nah, file video di setiap kejadian melakukan recording ini itu jumlahnya berdasarkan jumlah input plus 1. Maksudnya jumlah input plus 1 itu bagaimana? Coba misalkan simulasi saya ada di antara materi dan misalkan ada gini. Oke, saya ngambil contoh misalkan seperti kejadian seperti ini. Ini sebenarnya ada dua source ya. Source yang pertama adalah kamera yang menghadap ke saya. Source yang kedua adalah komputer yang memuat bahan presentasi saya yang tampil di sebelah kanan saya, sebelah sana. Nah, bentuk rekaman yang ada nanti itu sebenarnya ada 2. Jadi rekaman yang pertama adalah sumber dari komputer saya ini. Yang ini yang rekaman pertama. Nah, rekaman kedua adalah gambar saya ini. Nah, rekaman yang ketiga adalah campuran 2 ini. Campuran 2 tampilan. Plus ada overlay yang di atas sana yang menunjukkan nanti misalkan itu SMP mana, kota mana, kemudian mata pelajaran apa dan seterusnya. Kurang lebih gitu. Jadi misalkan sumber inputnya tadi 2. Sekali lagi, hasil rekaman di setiap kali kita memproduksi itu 2 plus 1. Kalau sumber inputnya 3 berarti 3 plus 1. 1 plusnya itu apa? Itu adalah mix dari semua sumber input tadi, kurang lebih gitu. Jadi misalkan nanti mau di-share hanya penjelasan terkait dengan materi yang dipresentasikan, ini bisa. Atau yang dipresentasikan adalah ketika tadi misalkan ini sebuah papan tulis kemudian saya mencoret-coret, nah itu bisa juga gitu. Kalau gitu bisa dikombinasikan dong. Misalkan tadi ini misalkan materi PPT saya, coba misalkan settingan dirubah ke yang tampilannya 2. Nah misalkan begini,
Nah, yang di sebelah sana, yang di sebelah sini ini misalkan materi PPT. Nah, sementara ini adalah papan tulis misalkan, itu juga bisa. Karena jadi ya nomor 1 di sana, cara ngerjainnya adalah begini, 1 ini begini dan seterusnya. Itu bisa mungkin terjadi. Dan yang di-share misalkan apakah papan tulisnya aja ataukah juga sekaligus yang di sana? Sananya aja juga bisa, dua-duanya juga bisa. Nah, itu sebagai gambaran bagaimana alat ini membuat recordingnya. Karena bisa jadi barangkali lagi di rumah begitu ya. Tapi kalau rekaman kan pasti di sekolah kan, nggak di rumah. Atau misalkan nggak mau mukanya dilihat ya, berarti yang di share hanya materi ini tapi suaranya live gitu ya, suaranya terrecord. Kira-kira ada lagi Bapak Ibu sekalian? Enggak, Bapak Ibu, jika ada yang bertanya lagi, apakah sudah cukup Bapak Ibu? Cukup, Pak. Baik, jika memang sudah dipakai tadi, ucapkan terima kasih Pak Priyo sudah memaparkan dengan sangat jelas dan menjawab semua pertanyaan dengan sangat memuaskan. Dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu untuk ikut sosialisasi mengenai untuk kita akan menghadapi hybrid learning atau blended learning. Dan kami mengucapkan mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian. Semoga pandemi ini segera berlalu. Amin. Dan semoga kita berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bisa meninggalkan acara Zoom. Terima kasih semua Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Pak Priyo. Sama-sama. Terima kasih Pak Priyo. Ya Ibu.